Anda kembali menyaksikan Nusantara Malam pemirsa, ada yang unik dari sosok Jobi, warga Sukabumi keturunan Tionghoa yang gemar mengkoleksi barang dari kerajaan Asia Timur seperti Jepang, China, dan juga Korea. Ia rela menghabiskan uang hingga ratusan juta rupiah demi mendapatkan barang-barang tersebut. Jobi membuka galeri koleksi barang-barang kunonya di Perum Ciberem Permai 1, tepatnya di Jalan Gunung Krakatau nomor 63, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Dan pemirsa, inilah dialog Nusantara Malam. Dan pemirsa, untuk mengetahui kiprahnya dalam melestarikan budaya oriental ini, kita telah terhubung bersama dengan Koh Jobi atau biasa juga dipanggil Kang Jobi, selaku budayaan Tionghoa yang juga kolektor budaya tradisi Asia Timur. Halo, selamat malam Kang Jobi. Selamat malam Pak Adi. Bagaimana kabarnya malam hari ini, sehat? Sehat Pak Adi, sehat. Baik. Kang Jobi, bisa dijelaskan seperti awalnya seperti apa nih sehingga menyebabkan ketertarikan untuk mengoleksi benda-benda tradisi oriental ini? Kalau Jobi hobi kebudayaan oriental udah sejak kecil, sejak masih SD. Terus setelah lulus kuliah dan bekerja, mulai mengumpulkan koleksi-koleksinya itu. Baik, berarti Eh, sudah cukup lama ya untuk mengoleksi? Sudah cukup lama Pak, dari 2005 akhir sampai awal 2021. Baik, dan tentunya dalam waktu yang cukup panjang tersebut seperti apa untuk koleksi, sudah cukup banyak tentunya ini ya? Lumayan banyak Pak, selama 15 tahun lebih ya. Dan itu tadi seperti saya sebutkan di awal, tentunya tidak hanya satu negara, tetapi juga koleksi ini mencakupi beberapa negara gitu, seperti Jepang, Cina gitu, seperti itu, benar? Benar Pak Adi. Benar. Baik, nah untuk proses pengumpulannya ini didapat dari informasinya seperti apa ini? Bisa diceritain untuk proses pengumpulan barang-barang tersebut? Bisa Pak Adi. Eh, Pas sudah bekerja setelah Jobi lulus kuliah, itu Jobi pergi ke Kampung Cina, kota wisata Cibubur, ketemu dengan Bapak Haidir Altan dan Ibu Ayung Haryati, pemilik dari toko Yung Collection. Nah, beliau-beliaulah yang membantu Jobi untuk eh, membeli koleksi-koleksi barang-barang kebudayaan oriental, khususnya Asia Timur, seperti kebudayaan Cina, Jepang, dan Korea. Karena Jobi sangat gemar dengan kebudayaan oriental udah semenjak kecil sampai sekarang. Baik, gemar kenapa ini yang menyebabkan sangat suka dengan koleksi tersebut dan jenisnya apa saja, Kang Jobi? Nah, Jobi awalnya suka menonton film kerajaan oriental ya, seperti film Cina, film Jepang, film Korea. Kalau koleksi Jobi ada 7 poin utama. Ada contoh alat makan tradisional, alat minum tradisional, alat tulis tradisional, terus ada alat furniture, alat pernikahan, terus ada contoh baju adat, jubah-jubah kerajaan, dan perlengkapan aksesoris tambahan. Baik, nah tentunya sudah cukup banyak ini mengumpulkan benda-benda koleksi hingga akhirnya sekarang mendirikan galeri, Kang Jobi, Ya, betul? betul Pak Adi. Baik, nah galerinya ini tentunya mencakupi semua hal itu, apakah ini bisa didatangi oleh siapapun yang sangat menyukai seperti koleksi-koleksi dari China, Jepang seperti itu? Terbuka untuk umum? Kalau sekarang sudah terbuka untuk umum Pak Adi, karena minggu yang lalu tanggal 11 April 2021, hari Minggu, sudah diadakan grand launching oleh Masata Sukabumi Raya atau Masyarakat Sadar Wisata, yang ketuanya Bapak Irman Firmansyah. Baik. Nah, kalau dari koleksi-koleksi yang dimiliki nih, untuk memastikan keaslian atau keotentikan bahwa koleksi Kang Jobi ini asli atau tidaknya, seperti apa ini?
Waktu Joby beli dengan Bapak Haidir Altan di toko beliau Yung Collection di Kampung Cina, beliau sendiri yang menjelaskan ke Joby bahwa barang-barang ini memang didatangkan langsung dari negara asalnya ke Indonesia, Pak Adi. Jadi berupa penjelasan saja dari tempat Mas Joby membeli atau Kang Joby membeli ini? Ya, langsung Pak Haidir Altan dengan Ibu Ayung Haryati ya, karena mereka memang sudah lama bergerak di bidang mengimpor barang-barang alat kebudayaan Asia Timur, Pak Adi. Baik, kalau bisa sedikit diceritakan untuk perbedaan dari benda peninggalan Asia Timur ini seperti dari Tiongkok, Korea, dan Jepang ini spesifiknya seperti apa ini, Kang Joby? Yang pertama, perbedaan di jenis pakaian adat ya. Kalau di Cina disebut hanfu pada zaman kerajaan, kalau di Jepang disebut kimono, kalau di Korea disebut hanbok, nama pakaian adat kerajaan. Baik, nah terakhir ini apa sih yang Anda harapkan dari berdirinya galeri dan koleksi yang sudah Anda kumpulkan dengan cukup lama terkait secara keseluruhan kebudayaan dan kehidupan sosial khususnya juga untuk warga Sukabumi? Apa yang tujuan yang paling utama ini, Kang Joby? Tujuan yang utama kalau secara kebudayaan untuk memperkenalkan kebudayaan Oriental kepada para murid-murid yang kursus bahasa Mandarin dan masyarakat pada umumnya, dan secara kehidupan sosial menjadikan galeri ini sebagai sarana pembelajaran bagi kita semua untuk memperdalam dan mempelajari tentang kebudayaan Oriental. Baik, tentunya ini edukasi kepada anak-anak milenial tentunya untuk mengetahui kebudayaan-kebudayaan juga dari luar ya, Kang Joby. Terima kasih atas kesempatan untuk berbincang malam hari ini, Kang Joby. Sehat selalu, selamat malam, Kang Joby. Ya, selamat malam.